teman-teman UBTV, bertemu lagi dalam program Kampus Plus 62. Kali ini bersama aku Nadifa Aulia Lubnafriani yang akan nemenin kalian di program Kampus Plus 62. Kali ini aku akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan juga Makassar. Yuk kita simak bersama-sama. Departemen Teknik Mesin UB menggelar kegiatan ganti oli gratis yang digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 17 hingga 18 September 2025. Ganti oli gratis ini merupakan kegiatan tahunan, dan tahun ini terasa istimewa karena menjadi rangkaian 62 tahun Departemen Teknik Mesin. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Departemen Teknik Mesin UB, Dr. Purnami. Ditemui di sela kegiatan, Dr. Purnami menjelaskan bahwa kegiatan tahunan ini dirangkai dengan dies natalis untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Adalah kegiatan tahunan sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Cuma tahun ini menjadi spesial karena kita bareng dengan agenda 62 tahun UB 62, yakni ulang tahun ke-62 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, kegiatan ini kita adakan dalam rangka untuk kita bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, baik itu abang atau mbak-mbak ojek online, masyarakat umum maupun mahasiswa. Alhamdulillah kegiatan ini didukung penuh oleh sponsor. Dalam hal ini ada Pertamina Lubricants sebagai sponsor utama dan juga tentu melibatkan Ikatan Alumni Departemen Teknik Mesin. Mereka berkontribusi luar biasa termasuk dalam acara ini maupun acara yang lainnya. Jadi kami merasakan sinergi yang luar biasa antara alumni, BUMN, dan Departemen Teknik Mesin. Melalui kegiatan ini, Departemen Teknik Mesin berharap dapat memberikan kontribusi langsung kepada mahasiswa, alumni, dan masyarakat seperti ojol. Kegiatan ini merupakan sinergi antara pihak fakultas, mahasiswa, alumni, dan sponsor dari badan usaha. Puluhan mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya berkumpul di Amphitheater FISIP dengan membawa berbagai macam poster berisi tuntutan dan aspirasi politik. Para mahasiswa ini bukan sedang berunjuk rasa, namun sedang mengikuti panggung demokrasi. Panggung ini merupakan cara dosen di FISIP UB untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam politik di luar kelas. Materi perkuliahan ini tidak hanya berisi teori dosen, namun praktek langsung dalam menyampaikan aspirasi. Dosen Komunikasi Politik UB, Dr. Ferdi Firmantoro mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya membangun mahasiswa agar melek politik. Para mahasiswa dapat belajar langsung untuk menyampaikan aspirasi melalui cara yang aspiratif dan damai. Indonesia seperti apa, Pak? Mengajak mahasiswa untuk lebih melek terhadap politik, memahami persoalan-persoalan bangsa, dan tidak apatis terhadap kondisi di Indonesia saat ini. Ini kan motivasinya panggung demokrasi kita buat. Sebenarnya kan mereka punya kelas mata kuliah manusia, kekuasaan, dan masyarakat. Tetapi hari ini kita buat kelas publik, outing class di sini. Mereka diminta untuk memahami persoalan-persoalan bangsa dan menyuarakan aspirasi-aspirasi untuk masyarakat Indonesia. Jadi kegiatan hari ini memang motivasinya adalah bentuk kontribusi nyata dari mahasiswa yang peka terhadap persoalan-persoalan bangsa. Kegiatan panggung demokrasi ini disambut dengan senang oleh mahasiswa. Jerome misalnya, mahasiswa FISIP UB ini, senang dapat mengikuti kegiatan panggung demokrasi, sehingga dapat mengasah kepekaan politiknya. Kegiatan ini juga membuat materi kuliah lebih relevan antara teori dan praktek. Sangat terhormat dan juga sangat berterima kasih di mana kami bisa diberi panggung untuk memberikan aspirasi kami, pendapat kami dan suara kami tentang apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini, bagaimana kita harus taruh prihatin, bagaimana kita harus taruh simpati dan empati terhadap kondisi saat ini seperti itu. Jika satu kalimat dari saya tentu saja tetap angkat suaramu karena suaramu membawa dampak besar bagi negara ini. Eksekutif Mahasiswa Brawijaya kembali menggelar kegiatan Mega Ekspedisi Brawijaya 2025. Kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini dilepas oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti secara daring
dan dihadiri oleh Wakil Rektor 3 UB Dr. Setiawan Nurdaya Sakti beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor 3 Dr. Setiawan Nurdaya Sakti mengatakan, kegiatan ekspedisi ini merupakan bukti bahwa kegiatan mahasiswa dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, sesuai dengan rencana program yaitu Master Plan dan Literasi Pendidikan. Mega Ekspedisi Brawijaya 2025 ini merupakan salah satu dari wujud nyata bahwa Universitas Brawijaya dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya betul-betul telah melaksanakan apa yang sudah menjadi program dari Kementerian Research dan Teknologi Pendidikan Tinggi, yakni kampus berdampak. Sebab apabila kita maknai dari terminologi kampus berdampak itu tentunya diharapkan bahwa kampus itu melakukan sesuatu yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, kegiatan Mega Brawijaya Ekspedisi ini apabila kita amati, betul-betul mereka melakukan sesuatu untuk masyarakat desa yang jauh ada di sana dengan menyampaikan master plan pembangunan desa seperti apa. Itu kan betul-betul merupakan wujud nyata dari dampak yang dihasilkan oleh kampus yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Askar Rasyad mengatakan bahwa ekspedisi ini diharapkan menjadi pemantik bagi mahasiswa UB dan kampus lain untuk terjun ke masyarakat secara langsung untuk membantu dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang tadi sudah coba saya sampaikan bahwa Mega Ekspedisi Brawijaya ini kan bukan pertama kali ya, tetapi ini sudah 3 tahun berturut-turut, maka proyek ini adalah proyek yang sustain, yang memang kita buat semacam prototipe gitu, agar memantik seluruh rekan-rekan di seluruh universitas yang ada di Indonesia bahwa Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal ini pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada satu proyek saja, tetapi ini berkelanjutan seperti itu, kurang lebih demikian. Ya tentu kalau penguatan mahasiswa dari EM, yaitu dengan adanya Mega Ekspedisi ini salah satunya, yang memang betul-betul proyek utama kita setiap tahunnya, sudah 3 tahun berturut-turut. Maka kemudian apa sih yang ingin disampaikan? Apa yang kemudian ilmu-ilmu yang sudah kita tempuh di ruang kuliah ini kemudian bisa terimplementasikan, yaitu di dalam proyek salah satunya pengabdian pada masyarakat, dalam ini MEB itu. Nah mungkin yang ingin saya tekankan terakhir adalah terkait bagaimana kemudian MEB tahun 2025 ini menekan pada 4 aspek ya. Mungkin yang salah duanya adalah terkait masalah master plan untuk 10 hingga 20 tahun ke depan di desa tersebut, hingga pada persoalan literasi numerasi, yaitu terkait pendidikan. Menggandeng 5 perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, Universitas Semarang bersiap menjalankan joint research bersama. Hal tersebut disampaikan pada gelaran diskusi bersama di ruang telekonferensi lantai 8 Gedung Menara USM pada 9 September 2025. Joint research akan berfokus pada pengabdian masyarakat hingga pertukaran mahasiswa dan dosen. 5 universitas yang tergabung antara lain, Universitas Tun Hussein ONN Malaysia, Universitas Malaysia Kelantan, Universitas Narotama, Universitas Maritim Amni, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Diskusi hari ini adalah tentang rencana riset kolaborasi. Jadi ada 3 kegiatan. Yang pertama rencananya adalah penelitian kolaborasi, yang kedua pengabdian masyarakat kolaborasi, dan yang ketiga adalah pergantian mahasiswa. Tapi kalau misalnya ada dosen tamu juga nanti juga bisa, ada mau sekolah juga bisa. Tidak hanya sebatas kegiatan akademik, program ini juga membuka peluang adanya dosen tamu serta program magang internasional bagi mahasiswa.
Diharapkan kolaborasi ini dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan mutu akademik USM, sekaligus mendukung capaian akreditasi unggul yang telah diraih universitas maupun fakultas-fakultas yang ada. Jadi ini adalah magang di mana mahasiswa daripada USM bisa menjalankan magangnya di kampus UTSM. Di mana di dalam kampus UTSM kita ada faktori kita sendiri, ada kantor-kantor yang sesuai ataupun cocok dengan keperluan mahasiswa itu sendiri. Dan di dalam perbincangan ini juga kita harapkan kita dapat menjalankan penelitian antara USM dengan UTSM. Mungkin penelitian itu kita boleh katakan sebagai joint research, di mana pihak USM dengan UTSM bersama-sama dapat menjalankan penelitian mungkin di peringkat internasional. Sejumlah program dengan tempo jangka pendek maupun panjang telah dirancang untuk memastikan kerjasama ini dapat berjalan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen USM dalam menghadirkan pendidikan berkualitas global bagi seluruh sivitas akademika. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV melaporkan. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kecerdasan buatan yang semakin besar, ditangkap oleh Universitas Brawijaya. Melalui program Talenta Digital, saat ini Universitas Brawijaya berfokus pada pencetakan SDM yang handal dan kompeten dalam bidang kecerdasan buatan. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo, usai menerima staf khusus Wapres Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi dan Hilirisasi, Ahmad Aditya. Universitas Brawijaya akan memberikan kontribusi besar bagi ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi kecerdasan buatan. Perguruan tinggi tentu yang kita lakukan adalah menyiapkan talent mahasiswa kita yang bisa bekerja dan juga bisa menjadi pengembang dari AI yang ada di Indonesia ini yang kita siapkan, dan alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Pak Adit, staf khusus Wapres, dan kebetulan concernnya di Wapres juga di bidang AI untuk menyebarkan AI ke seluruh Indonesia. Kira-kira Langkah Universitas Brawijaya ini disambut oleh perwakilan Microsoft, Widya Wulan Listio, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, langkah dari kampus, termasuk Universitas Brawijaya ini, merupakan langkah yang tepat, sehingga pihaknya akan mendukung dan duduk bersama dengan kampus, agar program Talenta Digital tersebut berjalan dengan lancar. Ternyata ini luar biasa banget, karena sebenarnya sebelum-sebelumnya juga Microsoft sudah banyak kerjasama dengan UB, baik dari sisi pelatihan maupun pemanfaatan teknologinya. Jadi saya bersyukur sekali bisa langsung ketemu ya dengan Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kami menunggu saja nih, apa kira-kira inovasi apa yang UB bisa sampaikan ke kami, lalu nanti sesuai dengan arahan Pak Adit ya, nanti kita akan duduk bersama lagi, apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat dengan Microsoft. Subdirektorat Pembelajaran Mandiri atau MBKM Universitas Hasanuddin menggelar peluncuran dan pelepasan bentuk kegiatan pembelajaran BKP, Kepemimpinan dan Karakter Bela Negara, Kamis 4 September 2025, di Gedung Arsyad Rashid Lecture Theater Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pendidikan Unhas, Profesor Ismaila Maulani, yang menyebut jika program ini merupakan upaya Unhas untuk menciptakan wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran dari luar kampus, termasuk bela negara yang bisa dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Sebagai keynote speaker, Guru Besar Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, R. Zainal Abidin Sahabudin, menyampaikan wawasan tentang kepemimpinan dan bela negara dalam konteks ketahanan bangsa melalui media Zoom. Terdapat pula sesi diskusi interaktif yang menghadirkan mitra strategis Unhas dalam program ini, yakni Kita Bhinneka Tunggal Ika Kota Makassar, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia, Yapika Sepaham, Jaringan Lintas Iman Harmoni, Jalin Harmoni, Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, serta Radio Republik Indonesia RRI.
Kasubdit Pembelajaran Mandiri atau MBKM Unhas, Profesor Makaren Nuh menjelaskan, jika program ini merupakan salah satu dari 9 BKP sesuai dengan Peraturan Rektor tahun 2022. Jadi program bentuk kegiatan pembelajaran kepemimpinan dan karakter bela negara ini merupakan salah satu bentuk BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran dari 9 program bentuk yang ada pada pembelajaran mandiri yang sesuai dengan di dalam Peraturan Rektor tahun 2022, di mana ini berkaitan dengan kurikulum K23, yaitu penguatan kompetensi, mata kuliah penguatan kompetensi. Jadi kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang berbau militerisme sebagaimana mungkin ada pada program bela negara ya, tetapi lebih kepada penguatan karakter kepemimpinan dan karakter bela negara itu sendiri. Jadi saya kira ini nanti akan dilaksanakan selama 1 semester yang akan diikuti oleh 33 mahasiswa kita yang terjaring dari hampir 100 pendaftar untuk semester ini. Jadi semester ini kita mengambil tema ketahanan ideologi. Nanti insya Allah semester berikutnya kita akan memperluas tema ini, misalnya tema anti korupsi, inovasi dan ketahanan pangan, dan tema digital citizenship. Sekretaris Tim Pokja BKP Kepemimpinan dan Karakter Bela Negara, Dr. Birkah Latif, menjelaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa secara langsung dengan mitra untuk dapat terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Atas dasar pertimbangan bahwa melihat daripada kondisi Indonesia yang majemuk, maka pendekatan daripada BKP Kepemimpinan dan Karakter Bela Negara ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kasub Direktorat, diarahkan kepada beberapa mitra strategis yang kemudian tujuannya adalah bagaimana kemudian mahasiswa kita akan memiliki ketanggapan dalam isu-isu yang ada, termasuk untuk melihat lagi langsung kepada masyarakat problematika yang ada, dan kemudian untuk memberikan solusi-solusi terhadap isu-isu baik itu bersifat hak asasi manusia, lintas agama, ataupun isu-isu disharmoni lainnya. Inti daripada BKP Bela Negara ini adalah untuk merawat dan membingkai daripada nilai-nilai kebangsaan kita dan juga tanggap terhadap isu-isu nasional yang ada. Birkah Latif menambahkan, dalam program tersebut sudah disediakan skema. Para peserta akan mendapatkan modul pembelajaran, serta logbook dan sistem monitoring selama 1 semester. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-68, Universitas Padjadjaran menyelenggarakan orasi ilmiah dengan tema transformasi ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, dan berdampak pada Kamis 11 November di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh para guru besar, Majelis Wali Amanat Unpad, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra strategis. Dalam orasinya, Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif menyebut berbagai transformasi positif yang telah dialami Unpad, ragam proyek global dan hilirisasi yang telah dikembangkan Civitas Akademika, hingga visi misi Unpad 2025-2029. Orasi ilmiah disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzan, selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, menggantikan Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto yang berhalangan hadir. Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif S. Kartasasmita menyebut, di usia ke-68 tahun ini, Unpad berharap dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional. Makna usia yang tidak sedikit, sudah 68 tahun kita berdiri, maka ini merupakan satu tantangan untuk kita ke depan bagaimana Unpad dapat menunjukkan kemanfaatannya sebagai universitas yang berkelas dunia. Tidak hanya bagi Jawa Barat di mana Unpad didirikan, tetapi juga untuk masyarakat internasional dan juga masyarakat nasional. Mudah-mudahan yang usia 68 ini Unpad semakin matang, semakin bisa membuktikannya untuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan dan masyarakat luas secara umum. Mudah-mudahan ini menjadi tahun yang menjadi titik balik bagi perkembangan Unpad
menjawab tantangan pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya UNPAD dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional, khususnya bagaimana kita dapat memakmurkan Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dan yang kedua adalah bagaimana kita dapat membuka seluas-luasnya pintu UNPAD bagi sebanyak-banyaknya anak negeri untuk dapat mendapat pendidikan di UNPAD. Jika mudah-mudahan sesuai dengan tagline kita inklusif, unggul, dan bermakna, bermanfaat, mudah-mudahan nanti UNPAD bisa lebih terbuka lagi, lebih banyak lagi orang dapat mengambil keuntungan untuk bersekolah di UNPAD sebagai kampus masyarakat. Kami berkomitmen bahwa seluruh penelitian dan pendidikan ini tidak hanya dinikmati oleh hanya masyarakat kampus. Jadi bagaimana masyarakat sekitar kampus, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Menteri bahwa atau perguruan tinggi itu hadir tidak hanya untuk perguruan tinggi itu sendiri, tapi bagaimana sebetulnya masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas dapat memberikan atau dapat mendapatkan manfaat dari apa adanya UNPAD. Sehingga kami berkomitmen ke depan seluruh penelitian, seluruh riset, dan seluruh hasil penelitian masyarakat dan juga pendidikan ini akan kami arahkan sejauh-jauhnya supaya masyarakat bisa lebih meningkat lagi tingkat kehidupannya begitu dengan adanya UNPAD. Jadi tantangan terbesar perguruan tinggi sekarang adalah satu, akses, bagaimana akses bisa dibuka seluas-luasnya. Dan yang kedua tentu saja karena akses yang kita akan dibuka lebih luas, tentu akan berimplikasi kepada tantangan pembiayaan. Jadi bagaimana agar kita dapat menciptakan akses yang mudah untuk masyarakat, tetapi dengan menekan pembiayaan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kedua sisi ini harus dapat berjalan bersamaan, satu kualitas yang tambah baik, yang kedua adalah akses yang lebih baik, tetapi tidak meningkatkan pembiayaan untuk membebani masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tersebut. Usai orasi ilmiah, kegiatan diisi dengan peluncuran logo sekunder Universitas Padjadjaran, penyampaian anugerah Universitas Padjadjaran, penyampaian karya-karya terbaik Civitas Akademika, sekaligus soft launching produk inovasi UNPAD. Kegiatan ditutup dengan renungan UNPAD bersyukur, yang dipimpin oleh Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Profesor Ganjar Kurnia. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divia UNPAD TV melaporkan untuk UB TV. Gimana teman-teman, asik sekali kan beritanya? Buat kamu yang ingin tahu tentang FISIP UB, kamu bisa langsung lihat di Instagram kita, yaitu @visip_UB. Saksikan terus Kampus Plus 62 setiap Jumat pukul 14.30 di akun YouTube Official UB TV dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel YouTube UB TV Brawijaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkualitas. Sampai jumpa!